Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran adalah waktu yang ditunggu-tunggu dan hari yang selalu berkesan. Selain bisa bertemu dan berkumpul dengan keluarga, banyaknya makanan hingga bisa kenakan baju baru. Di Indonesia, Lebaran diidentikan dengan baju baru. Nah, sebenarnya pernah nggak sih kita bertanya, kenapa sih Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan baju baru? Sejak kapan dan di mana sih mulanya tradisi baju baru itu ada? Nah, penasaran kan? Ayo deh kita cari tahu. Dalam catatan sejarah, tradisi baju baru dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran dapat kita temukan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Dituliskan bahwa tradisi beli baju baru sudah mulai sejak tahun 1596 di Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Banten. Agama Islam menjadi roh Kesultanan Banten. Budaya masyarakat pun menyerap Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Menjelang Idul Fitri, mayoritas penduduk Muslim di bawah kerajaan Banten sibuk menyiapkan baju baru. Mayoritas warga menjahit baju sendiri dan hanya kalangan kerajaan yang bisa membeli baju bagus untuk Idul Fitri. Bahkan, karena permintaan menjahit baju baru itu banyak, mayoritas warga yang bekerja sebagai petani berubah profesi menjadi tukang jahit dadakan menjelang Idul Fitri. Namun, zaman itu bukan hanya Banten yang memiliki tradisi serupa. Tepatnya di Kerajaan Mataram Baru, Yogyakarta, warga yang mayoritas Muslim juga melakukan tradisi yang serupa. Semua orang bersiap menyambut datangnya Idul Fitri dengan baju baru. Masyarakat Yogyakarta juga berbondong-bondong untuk mencari baju baru baik beli maupun menjahit sendiri. Nah, dalam literatur lain, yaitu dalam buku Api Sejarah Jilid 2 karangan Ahmad Mansyur Suryanegara, dikatakan bahwa awal mula adanya tradisi baju baru sejalan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui pintu pasar atau perniagaan. Segala bentuk dakwah awal mula di pasar-pasar. Waktu itu di pasar diperkenalkan ajaran syahadat, dibaca setelah menjadi penganut Islam, disertai dengan membudayakan mandi. Setiap masjid waktu itu terdapat sumur 7 sebagai pengenalan budaya mandi. Nah, diajarkan pula agar mau menutup badannya dengan busana. Dikenalkanlah sandang pribumi atau batik dengan gambar satu dimensi, daun atau burung, digambarkan dengan bentuk miring. Batik sebagai pengganti kebiasaan menutupi badan yang hanya dengan dedaunan atau kulit hewan. Gerakan pembusanaan atau mensosialisasikan busana secara massal selanjutnya disosialisasikan saat Idul Fitri. Dibangkitkan semangat berbusana bersih atau busana baru. Namun sayang, tidak dinyatakan secara jelas kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Namun, jika merujuk literatur tersebut, jika ajaran berpakaian adalah bagian dari dakwah penyebaran yang dilakukan di pasar, berarti ini sudah dimulai sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, ternyata memakai baju baru saat Lebaran bukan hanya budaya orang Indonesia saja loh. Terdapat dalil-dalil sahih berupa hadis Nabi dan perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwa
hal itu memang boleh dan ada tuntunannya. Dikutip dari bincangsyariah.com, sungguh Abdullah bin Umar, ia berkata, Umar mengambil sebuah jubah sutra yang dijual di pasar. Ia mengambilnya dan membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, belilah jubah ini serta berhiaslah dengan jubah ini di hari raya dan penyambutan." Rasulullah berkata kepada Umar, "Sesungguhnya jubah ini adalah pakaian orang yang tidak mendapat bagian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini diketahui bahwa berhias di hari raya termasuk kebiasaan dan budaya yang sudah ada di kalangan para sahabat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengingkarinya. Snok Hugronje, penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial, mencatat kebiasaan ini pada awal abad ke-20. Di mana-mana perayaan pesta ini disertai dengan makanan khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang menggembirakan. Namun, tradisi ini dikritik oleh pejabat kolonial Belanda, Steinmetz, Residen Semarang, dan De Wolf. Mereka menyatakan pembelian pakaian baru jelang Lebaran menyedot banyak biaya bagi anak negeri. Mereka menyebut pembelian baju baru termasuk pula tradisi-tradisi lain untuk menyambut Lebaran sebagai sumber bencana ekonomi. Keberatan dua pejabat itu karena para bupati dan pamong praja Bumiputra ikut menggunakan dana pemerintah dalam menyambut Lebaran, termasuk pembelian pakaian baru. Kala itu, para bupati dan pamong praja Bumiputra senang-senangnya menggunakan pakaian campuran ala tradisi setempat, pengaruh Islam, dan ala Eropa. Bupati dan kepala wilayah biasanya melengkapi penampilan mereka dengan pakaian pribumi berupa kain ketat atau pantalon berbenang emas dengan sepatu bot dan taji untuk sepatu menurut gaya Eropa. Berbeda dari pejabat Bumiputra, rakyat jelata biasanya hanya mempunyai sedikit pilihan dalam membeli pakaian baru. Pakaian barat ditabuhkan banyak orang. Jika ada pengecualian, maka ini berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda. Nah guys, itu dia sedikit catatan tentang sejarah baju baru dalam perayaan Lebaran di Indonesia. Nah, apakah kalian memakai baju baru di Lebaran tahun ini?